Pemirsa, pasca anak ketiga dari pasangan Aldila Jelita dan Indra Bekti Kenwat atau Indra Bekti meninggal dunia pada Selasa 31 Januari 2017 lalu, Indra Bekti atau yang akrab disapa Bekti ini mulai menjalani aktivitas seperti biasanya dan mengaku sudah move on. Namun sang istri Dila masih harus menjalani perawatan intensif lantaran pasca menjalani induksi saat proses kelahiran baby Ken beberapa waktu lalu. Jalan seperti biasa, kita harus move on. Cuman kadang-kadang pasti keinget ya setiap sholat wajah anakku Ken itu masih kita terngiang-ngiang masa-masa saat-saat Dila melahirkan, kemudian harus kita relakan kayak gitu, masih terus ya mata masih sepat lah gitu ya. Ya, tak bisa dipungkiri rasa sedih jelas masih menggelayuti pikiran dan perasaan Bekti dan Dila. Mengingat baby Ken yang hanya bisa bertahan selama 23 menit sebelum meninggal dunia. Namun hidup harus terus berjalan. Psikis Dila pun perlahan mulai membaik. Sebagai suami, Bekti pun tak kehabisan akal menyemangati sang istri dengan iming-iming mengajak menonton bioskop seharian full yang memang menjadi hobi Dila sejak zaman pacaran. Tak hanya itu, Indra pun akan mengajak Dila liburan ke Jepang jika kondisi Dila sudah benar-benar pulih. Mungkin lebih baik daripada waktu dia masih hamil ya, karena waktu itu kebayang bahwa akan anaknya lahir prematur terus kemudian meninggal, itu terus terbayang-bayang oleh dia. Nah, setelah menghadapi ini, melewati ini, malah dia lebih tegar, lebih lebih kuat lah gitu. Ya, kadang-kadang aku pokoknya nyemangatin dia ya, ayo bunda sehat dong, nanti kita jalan-jalan, kita ke mall, kita nonton, pokoknya bunda ke Jepang, aku bilang gitu dalam tidurnya dia. Yuk, sehat makanya bunda, yuk semangat, aku gituin. Jadi ya, supportnya seperti itu sih. Ke Jepang sih 28 Februari ini gitu. Jadi lumayan deket ya waktunya ya. Lantas benarkah Bekti berencana mengabadikan nama mendiang putranya Kenwat atau Indra Bekti menjadi nama sebuah brand barunya? Ya nggak kepikiran tuh, ini baru dapat ide nih ya. Ya mudah-mudahan aja ya, mungkin punya Impact Clothes, mungkin nanti bawahnya ada Ken. Ya namanya bagus banget, sayang banget kalau nggak diabadikan gitu ya. Sama halnya dengan Bekti dan Dila yang berusaha bangkit dari cobaan yang dialami. Pesinetron Gunawan Sudrajat akhirnya mulai tampil kembali di dunia hiburan pasca mengalami kecelakaan motor sejak 2 tahun lalu. Kecelakaan motor parah yang dialami Gunawan memang terpaksa membuat dirinya absen sementara dari dunia hiburan. Diakui Gunawan, kondisi kakinya masih dalam tahap penyembuhan. Dirinya pun masih harus berjalan dengan menggunakan tongkat. Alhamdulillah lagi masa recovery. Olahraga pun harus hati-hati, jadi nggak semaksimal dulu kalau saya. Pria yang mengaku mulai menggemari motor gede sejak tahun 2004 ini terpaksa harus menghentikan hobinya bermain motor. Bahkan Gunawan pun diketahui terpaksa menjual 3 buah motornya beserta helm, jaket, dan aksesoris lainnya. Tak hanya sekedar menjual motor dan aksesorisnya, sang istri Sibila Ernova Hartoto Hardikusumo atau yang akrab disapa Lala pun jadi sangat protektif terhadap dirinya dan sering melarang Gunawan untuk menyetir sendiri lagi. Namun, benarkah pasca kecelakaan Gunawan jadi sering marah-marah pada Lala? Enggak sih, karena yang berantem enggak. Dia aja ngomel-ngomel terus. Karena mungkin nggak comfortable. Iya, nggak comfortable. Ngoceh, melulu nggak kelar-kelar obat. Yang paling dia kesel tuh mesti minum obatnya banyak sekali dulu kan. Setelah pensiun dari motor gede, motornya Jual. Dari helm, aksesoris, jaket, jual. Ya, wajar jika Lala menjadi protektif pada Gunawan. Pasalnya Gunawan mengalami kecelakaan parah ketika mengendarai motor gede ber-cc besar dengan kecepatan di atas 100 km per jam. Namun benarkah akibat peristiwa ini Gunawan menjadi trauma jika mendengar suara motor? Lantas seperti apa tanggapan Gunawan ihwal kabar kakinya yang harus diamputasi? Wah, itu nggak bener itu. Makanya saya juga sempat kaget. Ada teman dari teman-teman saya, dia wartawan bilang, Mas mau diamputasi. Astagfirullah, nggak benar itu. Saya juga insya Allah sudah nyambung lagi tulangnya, karena pas lagi bekas embur itu kan lubang, itu diisi sama tulang manusia yang sudah meninggal. Dokter bilang gitu. Jadi nanti biar mempercepat penyambungannya.
ya buat Kak Indra dan sama Budila. Tetap harus kuat, tapi kalau ngeliat Bekti tadi udah bisa senyum. Pastinya dong ya. Tegar banget itu kayaknya relief gitu, happy gitu ya. Dan pasti Budila juga bisa ngelewatin semua. Tapi maksud banget sama Indra Bekti ya, nggak tahu kenapa memang itu adalah peran dari seorang suami untuk mensupport dari istrinya itu sendiri begitu kan ya. Badai pasti berlalu dan juga kita berharap agar ini semuanya akan baik-baik saja bagi keluarga dari Bekti. Dan nanti kan mereka liburan nih tanggal 28 kan ya ke happy Jepang. sekali jalan-jalan ke Jepang. Budila ayo semangat, kamu Semangat. bisa ya. Iya. Nanti habis itu kalau udah pulang liburan, siapa tahu kan Bekti bisa usaha lagi. Usahanya pun juga nama dari anaknya tadi itu ya. Dan Pokoknya usaha yang sukses. lain-lainnya ya. Iya, Pokoknya ditambah lagi. sukses semuanya ya. Kalau kita juga melihat tadi Gunawan yang mungkin tadi sempat Gun. Iya, kan tapi itu memang hobi seperti itu sih. Tapi aku Apalagi agak hobi serem anak loh, dia bilang motor itu tuh jadi pasti maksudnya juga gimana sih tulangnya dimasukin dengan tulang orang yang sudah meninggal. Aku agak ngeri sih sebetulnya pemirsa ya. Tapi memang itu yang namanya juga hobi anak motor gitu kan ya, pasti juga resikonya seperti itu. Tapi ya ya mungkin tetap lain kali hati-hati. harus lebih Kan berhati-hati. dijual semuanya kan habis itu dijual kan. akhirnya. Semuanya Emang dijual. enak dijual semuanya. Tapi juga udah baik-baik ya sama Lala ya. Jadi kan Happy senang banget ya, juga kalian gitu berdua tadi. juga udah oke Iya. semuanya. Dan pasti kita juga happy banget karena hari ini akhirnya aku ketemu dia. Yeay, akhirnya ya ketemu Mama Muda pemirsa.